Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Revaldi dengan NIM 101561230. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Stein Majene. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat sebagai bahan UTS di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Al-Ustaz Halkim SPD MPD. Baik, di sini pada video kali ini mengenai sejarah peradaban Islam, saya akan bahas mengenai Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah. Nah, Islam pada masa Daulat Abbasiyah ini akan saya uraikan beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu mulai dari ada sedikit yang akan kami maksud mengenai asal-usul Bani Abbasiyah, kemudian menuju puncak keemasan, kemudian ada pengaruh Mamluk, kemudian pengaruh Bani Buaihi, kemudian pengaruh Bani Saljuk, kemudian masa kemunduran Daulah Bani Abbasiyah, kemudian masa disintegritasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Kemudian ada persaingan antar bangsa, kemudian kemerosotan ekonomi, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan, kemudian ancaman dari luar, perang salib, dan yang terakhir itu serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Jadi itulah beberapa hal yang akan kita bahas mengenai Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu dan tidak terlalu mengambil banyak durasi, langsung saja masuk pada asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Daulat Abbasiyah adalah khalifah Islam kedua yang berkuasa di Baghdad. Sekarang itu ibu kota Irak. Nah, khalifah ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kemudian kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Nah, Bani Abbasiyah ini dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib 566 sampai dengan 652. Nah, oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi yang memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Nah, daulah ini berkembang selama 2 abad, tapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal sebagai nama Mamluk. Maka selama 150 tahun itu mereka mengambil kekuasaan, meminta Iran, khalifah dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan dengan dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan, menyerahkan Andalusi kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri. Nah, baik, Bani Abbasiyah ini, teman-teman sekalian, Bani Abbasiyah ini berhasil memegang kekuasaan. Dia berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad lamanya, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam yang menyeluruhkan, menyuburkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab atau khususnya orang Turki, kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13, mulai mendapatkan pengaruh-pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Ya, meskipun begitu, khalifah tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Kemudian juga pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, mengaku dari keturunan anak perempuan Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909 sehingga timbul kekuasaan ganda di dari Afrika Utara. Pada awalnya ia hanya menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia dan Libya, namun kemudian ia juga mulai
memperluas daerah kekuasaannya sampai di Mesir dan Palestina. Baik, bagian kedua menuju puncak keemasan. Nah, Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, dari Bani Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah Abdullah Al-Saffa ibni Muhammad ibni Ali ibni Abdullah ibni Abbas rahimallah. Nah, pola pemerintahannya yang ditetapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda sesuai dengan perubahan politik, kemudian perubahan sosial, kemudian budaya. Nah, kira-kira kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 750 Hijriah atau 650 atau 1258 Masehi. Nah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintah Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Terbagi 5 periode. Periode pertama itu disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama, itu pada tahun 847 Masehi. Kemudian periode kedua disebut periode pengaruh Turki. Kemudian periode ketiga masa kekuasaan dinasti Bani Buwaihi dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah. Kemudian periode keempatnya masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk. Kemudian periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah itu mencapai keemasannya, di mana secara politis para khalifah itu betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kan tetapi setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbasiyah itu mulai menurun dalam bidang politika, kemudian meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas Asy-Syafa' al-Mansyur, maka puncak keemasan daripada dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, kemudian ada Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, kemudian Al-Mutawakkil. Nah, pada masa Al-Mahdi peruntukannya mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil perkembangan seperti seperti beras, kemudian perak, kemudian emas, tembaga, besi dan lainnya. Kecuali itu dagang transit antara timur barat yang juga membawa kekayaan dengan Basra menjadi pelabuhan penting. Nah, sehingga popularitas Daulah Abbasiyah ini mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah dan putranya Al-Ma'mun. Nah, kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk memajukan atau keperluan sosial, kemudian mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, kemudian itu lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Nah, pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu permandian umum juga dibangun, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesejahteraan berada pada zaman keemasannya. Nah, dari gambaran di atas terlihat bahwasanya Bani Abbasiyah itu pada periode pertama lebih menekankan daripada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Sehingga inilah perbedaan pokok antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Di samping itu ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Abbasiyah yang tak terdapat zaman Bani Umayyah. Antara lain itu dengan berpindahnya ibu kota Baghdad, pemerintahan Bani Abbasiyah jauh lebih berpengaruh. Abbasiyah menjadi jauh lebih pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi pada Arab Islam. Kemudian dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan wasir yang membawahi kepala-kepala departemen jabatan dan tidak dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian kesetaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelumnya belum ada tentara khusus dan profesional. Kemudian selanjutnya itulah pengaruh Mamluk. Nah, kekhalifahan Abbasiyah adalah yang pertama kali mengorganisasikan penggunaan tentara-tentara budak yang disebut Mamluk pada abad ke-9.
dibentuk oleh Al-Ma'mun. Tentara budak ini didominasi oleh bangsa Turki, tetapi juga banyak diisi oleh bangsa Barbar dari Afrika Utara dan Slav dari Eropa Timur. Nah, ini adalah suatu inovasi sebab sebelumnya yang digunakan adalah tentara bayaran dari Turki. Kemudian ada pengaruh Bani Buaihi. Nah, faktor lain menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan dan pusat pemerintahan dengan membiarkan jabatan tetap dipegang oleh Bani Abbasiyah. Nah, karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat, nah sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat manapun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil mereka. Di antara faktor lain menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan pusat pemerintahan. Nah, hal ini sebenarnya terjadi pada pemerintahan Islam sebelumnya, kan, tetapi yang terjadi pada pemerintahan Abbasiyah itu berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Kemudian ada pengaruh Bani Saljuk. Setelah jatuhnya Bani Buaihi ini ke tangan Bani Saljuk atau Zalijak Al-Kubroh, posisi dan keguguran Khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik, paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan, bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan untuk membendung faham Syiah yang mengembangkan manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah masa kemunduran. Nah, faktor-faktor penting menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada masa itu sehingga banyak daerah merdeka adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Kemudian dengan profesionalis angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Dan yang ketiga itu keuangan negara sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Kemudian selanjutnya itu masa disintegrasi akibat dari kebijakan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam pada persoalan politik itu, provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasaan Bani Abbasiyah dengan berbagai cara mereka. Di antaranya ada yang melakukan pemberontakan, kemudian dilakukan itu oleh pemimpin lokal dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Nah, disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Abbasiyah. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintas sejarah itu akan terlihat berbeda antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah mulai dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak seluruh benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah persaingan antar bangsa. Nah, memang yang salah satu juga menjadi kemunduran atau kehancuran daripada masa-masa penguasa sebelumnya itu memang berasal dari persaingan antar bangsa. Sehingga biasa kita dengar siapa yang kuat dia yang berkuasa. Nah, itulah yang kemungkinan bisa terjadi. Baik, Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Nah, persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan kedua nasib golongan tersebut pada masa Bani Umayyah berkuasa. Nah, keduanya sama-sama tertindas. Maka setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Menurut Ibnu Khaldun, terdapat dua sebab dinasti Bani Abbas memilih orang Persia daripada orang Arab. Yang pertama, sulit bagi orang-orang Arab melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu mereka merupakan warga kelas 1. Yang kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya Ashabiyah atau kesukuan. Dengan demikian, Khalifah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas Ashabiyah tradisional. Yang kemudian itu adalah kemerosotan ekonomi. Nah, Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dari bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politiknya. Nah, pada periode pertama pemerintah Bani Abbas merupakan pemerintah yang kaya, dana yang masuk lebih besar daripada dana keluar sehingga Baitul Mal penuh dengan harta.
Setelah Khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat begitu besarnya. Menurutnya pendapatan negara disebabkan oleh makin penyempitan wilayah kekuasaan, kemudian banyak terjadi kerusuhan mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak dan banyaknya dinasti kecil yang merdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah pejabat semakin mewah. Kemudian serta jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marik. Maka sebaliknya kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tak bisa terpisah. Yang kemudian munculnya aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Nah, fanatisme kesukuan keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, maka kekecewaan mendorong sebagian mereka memporagandakan ajaran Madulisme, Zoroastrianisme dan Metodisme. Munculnya gerakan dikenal dengan gerakan Sindik ini menggoda rasa iman para khalifah. Ad-Mansur berusaha keras memberantasnya. Bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengatasi kegiatan orang-orang Sindik dan melakukan minha dengan tujuan memberantas bid'ah. Maka kan tetapi semua itu tidak diberhentikan. Semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara kaum beriman dengan golongan Sindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai pada konflik bersenjata menumpahkan darah dari kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya itu ancaman dari luar. Nah, dan disebutkan di atas adalah faktor internal, di samping itu pula ada faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah itu lemah dan akhirnya hancur. Yang pertama itu perang salib yang berlangsung berapa gelombang atau periode yang menelan banyak korban. Kemudian serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Kemudian ke wilayah Islam, sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berperang setelah Paus Urbanus II 1088 sampai 1009 Masehi mengeluarkan fatwanya perang salib. Itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Nah, selanjutnya itu adalah perang salib. Nah, perang salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi saat Urbanus II berseru pada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasan berziarah ke Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Nah, sebagaimana sebelumnya tentara Sultan Al-Raslan rahimallah tahun 464 Hijriah yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit. Dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi berjumlah 2 juta orang. Nah, terdiri tentara Romawi, Gaus, Al-Kharaj, Al-Hijr, Prancis dan Armenia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Manzikr. Dan yang terakhir itu adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Nah, pada tahun 565 Hijriah atau 1256 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Nah, Khalifah Al-Mustahsin, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, itu pada tahun 1243 sampai 1258 betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat itu kritis tersebut, Wasir Khalifah Abbasiyah Ibnu Khalmi ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar bin Mu'tasim, putra Khalifah. Dengan demikian Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan suatu kecuali kepatuhan sebagaimana kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Nah, Khalifah ini menerima usul. Lalu ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata dan hadiah berharga lainnya diserahkan kepada Hulagu Khan. Nah, hadiah-hadiah itu dibagi pada panglimanya.
Keberangkatan khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih, orang-orang terpandang. Nah, akan tetapi sambutan hulugan sungguh di luar dugaan khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua termasuk wazir sendiri dibunuh dengan leher diguncang atau dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Maka kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lain dilalui oleh Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulugan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Maka sehingga jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi di tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di kebumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagukan. Baiklah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai tentang Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.